Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini ketemu dengan saya untuk perkuliahan online untuk jenis mata kuliah yang berjudul manajemen risiko. Nah, diharapkan nanti setelah materi ini selesai saya paparkan, para taruna dan taruni bisa diskusi secara langsung via chatroom yang saya buat di pertemuan pertama di platform e-learning PKTJ. Jadi nanti akan saya buka chat selama jam perkuliahan berlangsung. Oke, langsung saja masuk di perkuliahan. Nah, pada perkuliahan ini atau pada materi ini secara keseluruhan nanti selama 14 kali tatap muka kita akan bahas apa yang disebut dengan manajemen risiko. Nah, ini. Apa itu manajemen risiko? Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang manajemen risiko secara umum, sebenarnya kata manajemen risiko ini sudah tidak asing lagi di masyarakat. Dan saya yakin para taruna dan taruni sudah sering mendengar apa itu manajemen risiko. Cuma di awal ini perlu saya tegaskan bahwa manajemen risiko yang akan kita pelajari akan kita basasi pada pendekatan OHS. Nah, apa itu OHS? OHS itu adalah kepanjangan dari Occupational Health and Safety. Nah, jadi nanti dalam 14 kali pertemuan kita akan pelajari tentang manajemen risiko berbasis Occupational Health and Safety. Pernah dengar OHS? Oke, kalau belum pernah mungkin lebih gampang gini aja deh. OHS ini lebih sering kita kenal sebagai K3 atau di dalam mata kuliah Teknik Keselamatan Otomotif sekarang disebut sebagai K3L. Nah, di sini kita akan berbasis K3L untuk pembelajaran manajemen risiko. Kenapa sih harus K3L? Kenapa sih kok harus dibatasi di area K3L? Karena risiko di cabang ilmu pendidikan itu banyak sekali. Kalau yang sering kita lihat di media massa, media elektronik, media sosial, kita sering lihat ada yang namanya risiko keuangan, risiko pasar, risiko alam. Sangat banyak sekali risiko di dunia ini. Tetapi biar ilmu ini dapat menjadi benang merah dengan prodi Teknik Keselamatan Otomotif yang kita pelajari jelas ini. Nggak mungkin nanti prodi TKO kita pelajari risiko keuangan, kita belajar saham dan sebagainya. Makanya risiko yang akan dipelajari adalah risiko yang terkait dengan K3L atau keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Nah, oke, K3L ya. K3L. Apa itu K3L? Saya jabarkan aja. Keselamatan, keamanan, kemudian kesehatan, dan lingkungan. Nah, nanti kita akan pelajari yang berkaitan dengan ini, manajemen risikonya. Oke, sampai sini jelas ya? Kalau jelas, kita akan coba lanjutkan materi ini. Yang pertama, kita coba akan bedah definisi dari manajemen risiko. Dalam mata kuliah manajemen risiko ini ada dua kata utama, ada kata manajemen dan kata risiko. Saya yakin rekan-rekan taruna dan taruni sudah tidak aneh lagi dengan kata berikut.
Nah, coba kita akan definisikan satu persatu dari kata-kata ini. Yang pertama, mungkin saya lebih suka mendefinisikan kata risiko dulu, karena ini yang akan menjadi objek. Nah, apa risiko ini? Nah, risiko kalau secara bahasa ini adalah bisa dikatakan sebagai efek atau akibat. Nah, atau secara umumnya risiko adalah efek atau akibat dari sebuah kejadian, dari sebuah proses, dari sebuah perbuatan. Itu adalah risiko. Nah, jadi jelas ya, risiko itu berarti harus ada kejadian, harus ada proses. Nah, ini yang penting. Nah, kemudian risiko sudah kita ketahui definisinya. Kita kembali ke manajemen. Ya, untuk manajemen, apa definisi dari manajemen? Ternyata manajemen itu adalah seni mengelola, mengorganisasi, mengatur, dan sebagainya. Jadi kalau kita gabungkan secara umum, manajemen risiko adalah seni mengatur efek atau akibat. Nah, ini kalau secara definisi kata per kata. Sampai sini jelas ya? Oke, kalau ada yang kurang jelas, nanti ditanyakan langsung aja di chatroom yang saya buat di platform e-learning PKTJ Tegal pertemuan pertama. Oke ya, next. Nah, setelah kita mengetahui definisinya, berarti kalau saya suruh menyebutkan apa definisi manajemen risiko secara K3L. Nah, berarti definisi risiko secara K3L adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengelola, mencegah suatu efek dari kejadian yang sedang berlangsung atau proses yang sedang berlangsung. Nah, hubungannya dengan apa? Dengan K3L, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Itu yang menjadi poin atau objek dari pembahasan manajemen risiko kita selama 14 kali pertemuan. Nah, pada masa sekarang ini atau pada kehidupan kita, sebenarnya risiko itu sudah menjadi bagian dari umat manusia. Risiko atau orang asing itu menyebutnya risk, atau di dunia kerja biasanya pakainya ini istilahnya risk biar agak keren katanya. Nah, itu ya, risiko ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia bahkan sejak hidup di muka bumi, karena manusia ini sejak hidup di muka bumi sudah dihadapkan oleh berbagai macam risiko. Contoh, kita keluar konteks dulu yang dihadapi manusia. Contoh dari alam. Kira-kira risiko apa aja yang sudah bisa disebabkan oleh alam? Oh, gunung meletus. Ya enggak? Risikonya apa? Kemudian tanah longsor. Kemudian apa lagi? Kemudian gempa bumi dan sebagainya. Itu risiko alam yang memang sudah tidak bisa kita kendalikan lagi. Nah, itu contoh. Nah, bagaimana dengan manajemen risiko? Nah, manajemen risiko itu adalah seni untuk memanage sesuatu. Oke, kita kembali dulu ke risiko. Nah, sebenarnya semua kegiatan yang dilakukan manusia itu adalah mempunyai risiko.
Bahkan dengan ditemukannya teknologi, ini juga mengandung risiko. Contoh, temuan senjata api. Berarti risikonya apa? Pembunuhan. Penemuan mobil atau motor. Risikonya apa? Kecelakaan. Ya. Jadi memang hidup kita itu selalu penuh apa yang dinamakan sebagai risiko. Hampir semua kegiatan manusia memang mengandung risiko. Tetapi ada satu pertanyaan gini. Apakah semua manusia harus menghindar? Apakah semua manusia harus menghindar dari risiko? Ini pertanyaan yang pertanyaan iseng aja. Nah, jawabannya sebenarnya gampang. Apakah semua manusia harus menghindar dari risiko? Nah, ini saya mengutip salah satu tulisan atau salah satu ucapan dari seorang pujangga bernama Henry W. Longfellow. Henry W. Longfellow. Nah, dia ini favorit sekali nih kata-kata menurut saya. Jadi menurut Henry Longfellow bahwa sukses, Henry Longfellow ini adalah seorang pujangga kalau saya nggak salah ingat. Ya, dari buku yang saya baca bahwa Henry Longfellow adalah seorang pujangga. Dan Henry Longfellow menyatakan sukses hanya akan dicapai oleh orang yang berani mengambil risiko. Keren kan kata-katanya. Nah, ini pujangga udah bisa menyatakan. Jadi sukses hanya akan dicapai oleh orang yang berani mengambil risiko. Karena itu, mau tidak mau, setiap orang harus menghadapi risiko yang ada di dalam hidupnya. Dan hanya orang yang berani menghadapi risiko yang akan bertahan hidup. Itu zaman dulu. Ya, gitu ya. Jadi orang yang bertahan hidup berarti mengambil risiko. Ini biasanya konsep manusia purba dulu. Kalau yang berani ambil risiko, dia bisa bertahan hidup. Karena risiko manusia dulu itu selain bencana alam, ada hewan buas dan sebagainya. Nah, makanya bisa saya simpulkan di sini, manajemen risiko itu adalah bagian sentral dalam setiap aspek kehidupan. Nah, di sini banyak orang yang tidak menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari mereka sebenarnya sudah menjalankan konsep manajemen risiko. Sebagai contoh, sebelum berangkat sekolah, seorang ibu akan mengingatkan anaknya, hati-hati saat menyeberang jalan ya. Lihat tengok kanan kiri, lihat apakah kendaraannya ada yang melaju kencang dan sebagainya. Nah, di sini itu sebenarnya secara tidak sadar, secara tidak langsung kita itu sudah menerapkan apa yang disebut dengan manajemen risiko. Hanya memang tidak
sadar. Oke, nah kembali lagi. Nah, tetapi yaitu tadi bahwa yang akan kita pelajari tentang ini adalah MR yang terkaitan dengan K3L. Apa itu K3L dan bagaimana nanti secara keilmuan kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, mungkin itu sedikit gambaran tentang mata kuliah manajemen risiko berbasis occupational health and safety. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja kita diskusikan di dalam private chat room yang saya buat di platform e-learning PKJJ pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.